Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Iya. Untuk sejauh ini sudah mengajar berapa tahun di sekolah ini? Saya masih 4 bulan. Yeah. Saya 4 bulan Mas, tapi saya punya pengalaman sebelum di sini. Oh, yeah. Di SMK. Oke, langsung kita masuk ke pertanyaan, yakni yang pertama, kurikulum apa yang dipakai di sekolah ini? Di sini kami masih pakai KTSP atau 2013 karena ketika tapi ada sebagian yang menggunakan kurikulum merdeka percobaan. Jadi belum diterapkan sehingga kurikulum merdeka itu diterapkan di kelas 4 sama 1 masih percobaan. Untuk yang lainnya kita masih menggunakan KTSP atau 2013. Jadi ada beberapa yang sudah K13. Masih kan sekarang itu kurikulumnya masih merdeka. Yang ini K13 kan sebelumnya. Nah itu masih kelas 2, kelas 3, 5, 6 itu K13. Untuk 1 sama 4 itu percobaan pakai kurikulum merdeka. Kenapa kok begitu? Karena muridnya di sini hanya 30. Jadi kan kelas itu ada yang 3, ada yang 6, ada yang 5 gitu, sehingga tidak langsung diterapkan kurikulum merdeka. Oh, okay. Langsung ke pertanyaan kedua, yakni metode apa yang dipakai guru dalam mengajar dalam KPM setiap hari? Di sini kan kita melihat kondisi muridnya, jadi kita memilah karena di sini itu tidak semua kita tidak bisa mengatakan kemampuan, kita melihat masing-masing sehingga KPM yang metode yang kita gunakan itu menyesuaikan apa yang mereka butuhkan. Ada yang kita secara langsung, ada yang pendekatannya dengan maju satu persatu karena memang kemampuannya masih jauh, meskipun itu kelas 4, 5, 6 ada yang masih belum mampu untuk mengimbangi dengan murid yang lain. Jadi kita kalau seandainya ditanyakan metode yang pasti, kita memang belum memiliki. Kenapa? Karena memang kemampuan di sini itu Mas, yang sekolah di sini itu mereka yang 1 tidak mampu, 2 mereka yang memang kadang ada salah satu di sini yang kemampuannya itu di bawah, jadi dia itu agak terlambat gitu loh, jadi agak lintung agak keterbelakang lah Bu, Mas, agak keterbelakang gitu, ada yang seperti itu, sehingga kita tidak bisa menerapkan satu metode. Oleh karena itu kita harus melihat ini buat ini kebutuhannya seperti apa, pendekatannya harus seperti apa, seperti itu. Jadi menyesuaikan tiap-tiap murid. Ya, menyesuaikan. Terus apa saja kendala yang Ibu rasakan dalam mengajar sejauh ini? Kendalanya ya itu tadi, kalau seandainya kita kan pengennya ketika kita mengajarkan kepada anak-anak itu kan berlari bersama ya, sehingga kemampuan mereka bisa sama. Kemudian kesulitannya ketika memang ada yang belum bisa mengimbangi, kita kan harus melakukan pendekatan yang berbeda. Nah itu sehingga yang sudah bisa ini kayak bosan. Nah itu kesulitannya. Kita kan juga nggak bisa Mas mengimbangi satu dengan metode cepat, satu dengan metode lemah, kan nggak bisa samakan. Sehingga di situ kesulitannya kita menangani anak-anak. Oleh karena itu berjalan sesuai anak-anaknya. Jadi memang kalau seandainya ada kalanya kan di beberapa sekolah yang memang ada metode yang diajarkan pendekatannya, kemudian itu di sini memang kita nggak bisa masih di sekolah itu tadi. Kalau jenengan mau coba nggak apa-apa, kalau misalnya praktek di sini ada beberapa yang dari beberapa kampus itu yang praktek mencoba di sini, nggak apa-apa, karena memang seperti itu supaya jenengan tahu kan. Mungkin kebutuhannya jenengan harus tahu setiap sekolah itu biasanya menggunakan metode apa yang digunakan. Mungkin dengan praktek itu atau survei lapangan itu jenengan bisa menilai sendiri lah. Jadi tiap sekolah itu berbeda-beda, nggak harus disamakan. Ya, beda-beda. Lalu
apakah ada solusi dari Ibu sendiri terkait bagaimana menghadapi murid saat ini? Kalau saya menghadapi murid saya yang ternyata ketika saya masuk ke kelas ini, yang dulu katanya memang agak jauh, pertama saya masuk, mungkin contoh ya, salah satu contoh, dia untuk pembagian saja nggak bisa, tapi teman-teman yang lain sudah di level perkalian yang jauh, matematika contoh. Tapi ketika saya melakukan pendekatan yang face to face, terus kemudian kita pendisiplinan gitu, itu dia itu mampu ternyata mengimbangi. Nah seperti itu. Jadi solusi saya ya satu persatu anaknya maju sesuai. Kalau saya begitu. Jadi kalau misalnya ini kan proses ujian, ya, kita lihat nilai siapa aja yang di bawah standar KPM, kita panggil satu persatu, kita tanyakan apa masalahnya di sini, apa yang membuat kamu nggak mampu, kepanjangan bu nggak paham soalnya, kita fokuskan dia untuk bagaimana cara mengerjakan soal yang panjang, mengetahui intinya, mengetahui maksud soalnya, sehingga dia mudah untuk menjawab pertanyaan kayak gitu. Remedi pun kita nggak memberikan soal ketika memang nilainya di bawah KPM, tapi kita lakukan pendekatan dipanggil satu persatu, face to face, kemudian kita itu mencari solusi apa yang kamu nggak bisa kita berikan, metode apa yang seharusnya cepat untuk anak ini gitu. Oh kalau menggunakan metode cepat ya nggak bisa, harus lambat seperti mengajari anak kelas 1 misal, seperti itu yang saya lakukan. Terus terkait beberapa akhir ini kan ada yang murid itu sering menentang gurunya gitu. Nah dari Ibu sendiri itu pandangannya bagaimana terkait sikap tersebut? Yang salah itu muridnya atau gurunya? Tidak ada yang salah karena memang perkembangannya seperti ini. Menurut saya tidak ada yang salah Mas ya, karena yang pertama kita bersama mereka hanya beberapa jam saja karena kita bukan full day. Beda sekali kalau kita sekolahnya full day, kita hanya sampai jam 1, sehingga kita tidak mengontrol anak-anak itu kan di luar sana. Sedangkan mereka berteman dengan siapa aja, menonton, mereka kan semua main HP Mas, mau nonton apapun itu, lah itu masuk di mereka, ke bawah ke sini. Yes. Kemudian kita yang, tapi untungnya kalau di sini menyikapi mereka dengan didikan itu dulu yang dengan agak ekstrim gitu ya istilahnya, tapi enggak yang sampai memukul, enggak, tapi kita menggunakan metode kayak ibu yang marahin anaknya gitu loh. Nah itu masih masuk, masih mau, jadi kenakalan mereka itu masih bisa diatasi kalau misalnya masih, apalagi ketika anak-anak itu berhadapan dengan wali kelasnya. Jadi menurut saya memang nggak ada yang salah, entah gurunya atau entah muridnya, enggak, karena kalau di sini ya, pandangan saya di sini, karena mereka hanya beberapa jam saja bersama kita, mereka mau mendengarkan kita, tapi ketika di sana kita nggak tahu pergaulannya, kita nggak tahu tontonannya apapun itu, tapi mereka masih mau. Yang penting itu ketika kita menemukan anak yang bermasalah atau anak yang mungkin adabnya masih belum sampai di sesuai dengan usianya, tingkat lakunya belum sesuai dengan usianya, kita mau sebagai pendidik itu kita mau menggandengnya, nggak hanya memarahinya, tapi kita kasih support, kita kasih, kalau bisa kita kasih hadiah, entah itu pujian, anak itu bisa seperti itu. Jadi nggak hanya hukuman, kita ada hukuman, kita juga ada pujian. Kalau misalnya misal ada yang loncat pagar lah istilahnya ya, kenakalan mereka yang paling parah itu loncat pagar, misal contohnya mereka dihukum membersihkan halaman, buang sampah yang ke atas. Di sini karena tidak ada buang sampah, kalau buang sampah harus ke atas, naik ke atas, kan mereka capek, tapi setelah itu mereka akan reward, dapat hadiah dari kita, entah itu diberikan jajan. Jadi ada seperti itu. Oke, ada punishment, ada reward, sehingga anak-anak itu merasa dihargai. Nggak harus karena dapat punishment tok, sehingga mereka itu kan kalau dapat punishment tok kayak kecewa kayak gitu. Jadi kita nggak ada yang salah, siapa yang salah, nggak ada, sama-sama mencoba untuk menjadi baik.
Oke, cukup itu saja Bang Sarah. Untuk selebihnya sudah kami ucapkan terima kasih karena sudah menyempatkan waktunya. Nggih, makasih Mas. Nggih. Nggih. Nanti kalau jenengan kurang puas atas pendapat saya jenengan boleh Nggih. sekali lagi kontak ke anak-anak. Sampun sangat puas. Nggih. Cukup. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.